Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustina, saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro dan sfer. Hidro artinya air, sedangkan sfer artinya daerah atau wilayah. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air di permukaan bumi yang meliputi danau, lautan, sungai, salju, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Siklus hidrologi pun dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga siklus tersebut. Yang pertama adalah siklus pendek. Seperti yang ada di layar HP teman-teman, di situ ada gambar mengenai siklus pendek, di mana pada siklus pendek, air laut yang terpapar oleh matahari akan menguap. Kemudian di atmosfer, uap air tersebut akan melakukan kondensasi yang menjadi awan. Lalu, awan yang penuh dengan uap air tersebut akan menurunkan hujan, sehingga air tersebut akan kembali lagi ke laut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang berbeda dengan siklus pendek. Siklus sedang mengalami proses yang sedikit lebih panjang, yaitu air laut yang mengalami penguapan oleh matahari akan terkondensasi membentuk awan di atmosfer. Nah, tetapi awan tersebut tidak langsung menurunkan hujannya kembali ke laut seperti siklus pendek tadi. Namun, awan tersebut akan terbawa angin menuju darat dan menurunkan hujannya di daratan. Kemudian, air di daratan akan masuk ke sungai terlebih dahulu sebelum kembali ke laut. Yang terakhir adalah siklus panjang. Pada siklus panjang, air laut menguap menjadi awan. Awan tersebut dapat terbawa ke pegunungan atau ke daratan. Kemudian awan yang terbawa ke pegunungan akan turun sebagai hujan es atau hujan salju. Dan gletser yang terbentuk dari hujan tersebut akan mengalir lagi kembali ke laut. Selanjutnya yaitu proses penguapan air dapat terjadi dengan beberapa cara, di antaranya yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi yang berasal dari laut, danau, dan sungai secara langsung melalui pemanasan atau penyinaran matahari. Yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tubuh makhluk hidup melalui aktivitas metabolisme organisme. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan yang terakhir adalah evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Jenis-jenis perairan darat yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya menepati bagian dari permukaan bumi yang lebih rendah dan bermuara pada laut, danau, atau sungai lainnya yang lebih besar. Jenis-jenis sungai. Yang pertama berdasarkan sumber airnya yaitu terdapat sungai mata air, sungai gletser, dan sungai campuran. Yang kedua yaitu berdasarkan keadaan airnya, yaitu ada sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai ephemeral. Yang kedua yaitu danau. Danau adalah lembah atau cekungan di daratan yang berisi air dan merupakan waduk alam. Air danau ini pun tidak mempunyai hubungan langsung dengan laut. Nah, jenis-jenis danau. Yang pertama berdasarkan jenis alirannya yaitu terdapat danau air asin dan danau air tawar. Sedangkan berdasarkan terbentuknya yaitu ada danau vulkanik, danau kars, danau tektonik, danau tektovulkanik, danau pencairan es, dan danau buatan. Jenis perairan darat yang ketiga yaitu rawa. Rawa merupakan daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas. Merupakan wilayah lumpur yang berkadar air relatif tinggi. Nah, kawasan rawa pun banyak kita jumpai di pantai timur Sumatera, sekitar dataran rendah Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Yang keempat yaitu ada air tanah. Air tanah merupakan bagian air yang berada di bawah lapisan tanah dan berada di atas lapisan kedap air. Kedalaman air tanah ini pun tidak sama di setiap tempat. Mengapa demikian?
karena dilihat dari ketebalan lapisan tanah tersebut. Nah, asal air tanah ini pun sebagian besar dari air hujan yang meresap ke dalam lapisan tanah. Air tanah dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal dapat kita manfaatkan sebagai sumur ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah pasti teman-teman mengetahui bahwa perairan itu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Contohnya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai tempat wisata, sebagai sumber air minum, sebagai tempat budidaya, sebagai lahan pertanian, dan masih banyak lagi manfaat perairan lainnya. Nah, itu tadi pembahasan dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan yang dapat saya sampaikan. Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf, karena saya juga dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.